kita berpegangan tangan gitu. Ada lagi? Terima kasih Pak masukannya, terima kasih banyak. Tadi kan udah dijelaskan, saya udah belajar bersama kesini, kemari, Solo, akhirnya nyoba kesini, karena merasa kok belum aktif, kan tadi udah jelas, ingat ya? Nah ini kebanyakan kalau lupa. Berapa ini enggak? Ya, sebabnya apa? Tadi kan sudah bilang sekali, nanti ngobrol lagi sama temannya. Pertanyaan yang lain, yang belum. Yang tadi kamu yang belum menjawab yang ilmu tadi customer service-nya belum ada. Oh ya. Jadi kalau kita ada pertanyaan siapa yang mau nyatet di sini? Iya betul customer service ya. Berarti nanti kedepannya insya Allah diperbaiki khusus untuk dialog berarti ya, untuk dialog jarak jauh ya. Ya bagus juga Pak. Nah ini masukan buat saya. Nggak apa-apa kalau ada masukan diutarakan ya, diutarakan. Nah, maksud Bapak itu gini, kita kan jauh ya, belajar jarak jauh. Nah kalau ngontek saya nggak langsung keangkat, lama banget ya Pak ya, bisa sampai 3 tahun ya, bisa nyampe 3 tahun baru keangkat. Kadang-kadang harus baca Yasin dulu 100 kali baru keangkat gitu. Ya terima kasih Pak masukannya. Nanti insya Allah diperbaiki ke depannya agar bisa dialog langsung otomatis ya. Nah, berarti nanti dipikirkan gitu, dipikirkan karena agak rumit nih kan setiap gelombang itu lumayan banyak, jadi kalau disatukan banyak gitu. Nanti cari cara lah, nanti kita cari cara bareng-bareng. Kalau ada ide tidak apa-apa tentang teknologi ya, tentang teknologi barangkali Bapak punya ide, udah pakai teknologi ini aja, gak apa-apa, nanti saya coba terapkan gitu ya Pak. Gitu nanti saya coba terapkan, barangkali yang paham tentang teknologi insya Allah diterapkan gitu agar kita bisa cepat komunikasi, karena tadi kata si Bapak lama gitu. Ya. Yang lainnya bro, dari Bapak sama Ibu ini kok nggak ada nih, lagi mikir. Biasanya paling dulu kan dari Ibu, tapi nggak mau menyampaikan. Ingat ya. Yang tadi disampaikan tolong diingat, jangan bengong aja. Nanti udah disampaikan nanya lagi, nggak boleh. Usahakan diingat ya. Yang kedepannya nanti harus direkam ya, nanti saya nggak rekam tadi. Itu info penting. Yang pertama itu info penting sekali karena banyak dialami. Karena jujur aja kita di sini kan ketemu sekarang ya. Sebelum kesini kan saudara-saudara sudah pernah belajar untuk ya nggak, meskipun nggak semua ya. Tapi di antara bapak-bapak ini kan ada yang sudah ke sana, ada yang sudah pernah kemari. Sehingga saya coba ke Kangmu ke sini, barangkali cocok. Nah, itu kan seperti itu ya. Nah, makanya tadi sudah terjawab tadi gitu. Sudah terjawab jelas bahwa ada titik tertentu yang harus dikelola dengan baik dan benar, dengan cinta, dengan rasa ya. Dengan rasa, dengan cinta harus bisa kita menyentuhnya, baru nanti terbukanya cepat gitu. Dan itu ada fasenya nanti. Kalau di kesepuhan nanti ada treatmentnya. Kalau udah berapa lama menjalankan,
Makanya dibuat grup ya, karena sebentar lagi akan segera dilaksanakan kelanjutan dari kesepuhan. Itu, dan kesepuhan beda-beda, nanti terbagi 2 grup kesepuhannya ya. Tapi sama saja, tapi ada perbedaan. Tapi nantinya sama. Perbedaannya cuma tipis ya. Perbedaannya tipis. Gitu. Perbedaannya bukan dari ilmu loh. Kalau ilmu yang diajarkan sama semua. Yang berbeda bukan dari ilmunya. Tapi dari apa ya? Dari apa ya? Yang membedakan adalah dari bukan dari waktu. Saya ngomongnya susah ya. Soalnya bukan orang akademis jadi susah. Ya udah, yang membedakan adalah dari surat menyurat ya. Yang membedakan dari surat menyurat. Persuratan atau perizinan. Yang membedakan dari perizinan. Itu aja. Jadi kalau dari ilmu sama. Itu kesepuhan tadi kan saya bicara beda-beda. Maksud beda-beda itu adalah dari surat-surat dari perizinan yang membedakannya. Kalau ilmunya sama saja, nanti diberikan sama saja. Itu dari perizinan saja yang membedakan. Itu jadi harus buat perizinannya, nanti kalau mau buka ada lebih mudah, ada lebih susah. Susahnya harus buat dulu, buat lagi gitu. Itu aja bedanya. Gitu. So, yang lain. Ingat ya, yang kesepuhan yang membedakan dari surat-surat, bukan dari ilmu ya. Izin. Izin pulang. Izin pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ardi dari gelombang 7, domisili kebanyakan di Jakarta. Ini yang saya ingin tanyakan, sebenarnya karena teman-teman juga banyak yang di gelombang 7 banyak yang nanya mengenai amalan wirid. Jadi kita melakukan wirid, ada beberapa itu menciptakan gerakan. Gerakan. Jadi ketika mereka wirid, terasa tiba-tiba tangan mau gerak atau melakukan gerakan. Di sisi lain ada juga yang seluruh lain merasa ya biasa saja, gimana layaknya berpikir. Nah, untuk kasus seperti ini, ketika harus ada gerakan itu, apakah itu ditahan atau dibiarin, ataukah mungkin ada saat yang baik kapan bergerak dan kapan tidak? Untuk sementara itu, Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat mengamalkan ada reaksi gerakan. Iya. Itu salah satu bagian sebetulnya ya. Yang penting kita ada kontrol. Gitu, ada kontrol. Kalau gelombang 7 kan baru mulai, nanti disampaikan, jangan terlalu diikuti ya. Kalau di gelombang 1, 2, 3 masih ingat nggak pernah saya peringatkan? Ya, 1, 2, 3, yang keempat juga pernah saya peringatkan. Kalau masih ingat ya, jadi jangan terlalu mengikuti, apalagi bisikan. Ya, masih ingat nggak? Ingat. Nah, jangan terlalu langsung mengikuti ke arah situ. Karena bisikan hodam itu tidak bisa dipegang 100% ya. Nah, dan gerakan itu boleh saja, karena itu suatu sudah mulai, tanda sudah dimulai, kepekaan kita mulai terbuka ya. Jadi boleh diikuti tapi jangan berlebihan, tetap dikontrol. Atau sebentar aja lah gitu ya, diikuti sebentar udah diam lagi gitu. Jangan diikuti terus, diamkan lagi gitu. Itu pertanda bagus, berarti reaksinya cepat gitu, kepekaannya langsung terbuka gitu.
Nah, seperti itu aman, tapi jangan diikuti setiap hari sampai lama gitu ya. Sebentar aja boleh diikuti gitu. Boleh diikutinya sebentar saja untuk keamanan gitu. Kalau mau langsung lama harus ada yang menunggui. Nah, yang menungguinya yang sudah bisa mengendalikan, misal harus ada bapak, itu apa, Pak Husen ya, harus ada teman yang siap mengendalikan kalau mau diikuti terus gerakan itu ya. Itu karena dikhawatirkan nanti ada serangan dari luar, jadinya kerasukan. Serangan dari luar ya, dari luar, bukan hodam yang kita. Kalau hodam yang kita pelajari tidak bisa merasuki, tidak kerasukan. Itu yang kerasukan yang dari luar menyerang atau mengacau gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi sebentar saja itu aman, sangat aman kalau sebentar saja. 1 menit cukup, 1 menit cukup gitu ya. Nanti kalau mau dikembangkan bisa datang di sini sama Pak Ustadz Rudi gitu. Ustadz, saya mau ngembangin, atau ke Pak Uri atau ke Depok deket. Depoknya di mana, Pak? Cijantung. Oh, Cijantung apa Depok? Oh iya, Cijantung. Saya ingatnya Depok. Di Cijantungnya berarti. Nah, boleh datang yang ngobrol. Mau ke Cijantung, mau ke Cianjur, ini Ci semua jadi Cianjur, Cijantung. Mau ke Cijantung, mau ke Cianjur, nggak apa-apa ya. Gitu dialog. Awasi, saya mau mengembangkan ini gerakan. Jadi ada yang mengawasi gitu. Jangan sendiri ya. Ada lagi yang lain. Setiap amalan yang dijajakan bisa hilang atau tidak kalau tidak diamalkan, kalau tidak diwiridkan. Nah iya, amalan bisa hilang nggak? Maksudnya lebih ke energinya ya, lebih ke ini energinya bisa hilang nggak, kekuatannya kalau tidak diamalkan, masih ada nggak ilmunya gitu ya. Nah ini bukan hilang tapi melemah ya. Kalau hilang tidak, tapi melemah gitu. Jadi seperti ini aja, HP melemahnya bisa sampai lowbat gitu. Jadi bukan hilang tapi lowbat. Kalau lowbat HP kan mati ya. Nah sama, mati gitu. Tapi bukan hilang. Kalau dicas ya ada lagi gitu. Jadi bukan hilang ya. Kalau hilang ya berarti HP-nya harus dirusak kan gitu. Itu biasanya kalau dirusak berarti ilmu, tadinya belajar ilmu yang tidak baik gitu ya. Ilmu buat nyakiti orang itu harus dibuang. Nah berarti harus dihancurkan gitu. Kalau tidak dibaca-baca itu bukan dihancurkan tapi lowbat. Nanti suatu saat bisa kita amalkan lagi, cuman ya kita puasa lagi dari nol lagi gitu. Tapi bukan dari nol banget, tapi insya Allah dicas berarti dipuasakan berapa hari, diamalkan lagi, istiqomah lagi, nanti ada keluar lagi, dilatih lagi apa yang dulu dilatih ya, dimulai dari yang dulu kita pelajari, dimulai lagi gitu. Bukan hilang, bukan hilang, karena saya saja amalan banyak sekali sampai nggak hafal ya, sampai nggak hafal satu-satu. Yang hafal paling berapa, 10 apa 15 ya, 10 apa 15 yang saya hafal paling.
Nah, kalau dihafal ya dibacain seminggu nggak selesai kayaknya. Iya banyak, bacaannya banyak, amalan wiridnya banyak. Numpuk gitu, kitab numpuk. Nah tapi kalau ilmu seperti ini yang dipakai itu hanya 1, 2, 3, 5 saja cukup gitu, jadi nggak semua. Tapi kalau kita sedang mencari saat ini pasti mengkoleksi dari sini ada amalan dibacakan. Bapak pengalaman nih senyum dikoleksi ya Pak, pengalaman senyum nih dapat dari sini, ini dapat dari sini, ini dapat dari sini. Nanti lama-lama kalau dikumpulin numpuk itu bacaan itu numpuk sehingga lupa lagi ini yang kapan dari mana gitu. Tapi ingat, biasanya tetap kalau ingat mah ingat, oh ini dulu saya waktu di sana saya dikasih ini, waktu saya masih belum ada kumisnya, masih ganteng, belum keriput. Waktu dulu saya SMK, waktu dulu saya kuliah, saya dapat amalan ini dari sana. Itu bagus buat kenangan kita. Saya sekarang belum pernah dibacakan lagi, udah lama. Kan ada kenangan ya Pak? Ada kenangan. Oh ditempelin. Oh iya. Nah, tapi nggak apa-apa, itu buat kenangan kita, buat kenangan perjalanan saya dulu sampai kemana. Ini waktu di sini, itu kan ada bagus ya, buat kenangan. Nah, jadi amalan itu nggak hilang. Kalau kita bacakan lagi, kita amalkan lagi seperti yang dulu kita diberikan, ya. Insya Allah nanti ada lagi, gitu. Itu jadi yang diamalkan itu yang inti-intinya. Yang intinya tuh bisa dilihat, nantilah ada pokoknya yang inti-intinya itu yang mewakili keseluruhan, atau biasa disebut kuncinya. Nah, kunci itu bisa mewakili keseluruhan ilmu. Itu keseluruhan ilmu itu ya, contoh Bismillah itu sudah sangat multifungsi dalam kehidupan. Jadi sebetulnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu aja udah ke arah mana saja itu bisa. Nah itu multifungsi berarti. Nah kan kita sehari-hari baca Bismillah. Nah insya Allah ilmu yang dulu banget kita pelajari, insya Allah tetap ada meskipun baterainya nggak full. Itu meskipun baterainya nggak full. Itu ya. Yang multifungsi nanti yang akan membawa ya mereka yang dulu sekali. Itu nanti terbawa tetap ada. Jadi kalau kita udah lama nggak bacakan yang ini, kita tetap bacakan yang baru. Nah yang barunya ada unsur ke multifungsi, ya terbawa tetap terbawa. Gitu. Situ mas jawabannya kayak situ ya. Jadi tidak hilang kecuali dihilangkan. Gitu. Kalau kejawen beda lagi. Jadi nggak kecas kalau kejawen karena beda arah ya. Harus sama kejawen lagi kalau kejawen. Dicasnya sama ilmu kejawen lagi kalau kejawen. Itu. Tapi kejawen itu kan ada dua versi ya. Ada kejawen yang memang pure dari Al-Quran, diambil maknanya saja. Itu. Ada yang memang di luar dari konteks itu. Gitu. Kalau yang memang diambil artinya saja tetap kecas, tetap nyambung. Situ apalagi pernah ngobatin yang kerasukan tapi nggak mau keluar. Ya itu enggak. Ya, ya. Apa? Ya, ya. Siapanya? Oh kitanya. Oh kalau pasien itu datang kitanya merasa sakit. Iya. Oh sebelum datang. Oh itu bagusnya. Bagus itu. Bisa merasakan sakit.
itu alhamdulillah. Betul. Iya. Itu berarti belum selesai. Belum selesai pengobatannya. Pengobatannya belum selesai. Kalau pas sudah pas saya di rupiah si mbaknya sembuh, itu belum selesai pengobatannya, kan kita nggak melihat. Kita nggak melihat saat yang gaib itu yang selalu di wilayah tubuh kita mengobati tubuh orang lain, kita kan nggak melihat. Nah, taunya kita pergi aja, padahal ini masih kontak. Ya kita merasa sakit. Akhirnya setelah di ini kita sembuh berarti udah tuntas, udah nggak ada sambungan. Kalau baru datang kita sudah merasakan sesuatu, bagus. Bagusnya apa? Berarti langsung nembak. Gitu. Bagus. Bagus. Nggak apa-apa. Nah, itu pekanya ketajaman kepekaannya ke arah situ ya. Jadi orang kan kepekaan tuh beda-beda. Ada kepekaan pengetahuan. Kepekaan pengetahuan tuh yang gini. Orang baru datang langsung, oh kamu punya utang ya 20 juta gitu. Kenapa kamu dicari? Oh dicari-cari sama mertua. Oh utangnya sama mertua kamu ya. Kata kok dia tahu ya. Nah ini kepekaannya ke wawasan, kepekaannya ke pengetahuan dalam kehidupan. Atau waskito katanya, weruh seberung sedurung winara gitu. Jadi kepekaannya ke arah kejadian gitu. Pernah ada yang mendengar hal seperti itu ya? Ada. Nah kalau ini kepekaannya ke rasa, ke badan. Orang itu baru, orangnya belum datang, kitanya udah sakit, itu udah tempur. Iya. Cuman kita nggak tahu. Itu dia sudah tempur duluan, jadi larinya ke pengobatan. Udah tempur duluan, jadi merasakan seperti itu ya. Nah, ada juga yang ke arah penglihatan tadi. Jadi melihatnya ke kejadian. Pak Yaya baru datang, tiba-tiba saya ngomong, wah Pak Yaya ngapain tadi di jalan begitu-begitu? Ya, nanya gitu-gitu, kalau berani jangan minta nomor HP doang. Gitu. Nah, itu ya. Nah, nanti ada yang ke arah penglihatan. Jadi beda-beda bakatnya, nggak sama. Kalau kita ngejar, oh saya mau bisa melihat seperti itu nggak bisa. Itu memang bakatnya condong ke arah situ. Seperti Mbak, bakatnya ke arah situ. Jadi langsung nembak aja. Nah, langsung nembak. Cuman terkadang suka ada efek mual nantinya. Suka ada mual nggak? Oh mual. Oh iya suka ada efek mual gitu. Itu nggak apa-apa, itu reaksi nggak apa-apa, masih aman. Biasanya kalau ke arah situ suka ada efek mual gitu ya. Ada indikasinya sama saja. Kalau yang begini, oh biasanya ada begini, ada tanda-tandanya. Gitu. Oh iya, sama saja ada. Enggak. Oh ya, penyakit jiwa nih jarang dibahas ya. Iya. Nah, kalau ngobati orang jiwa, kalau kita terlalu dalam, terkadang kita merasa mengikuti seperti dia, suka ada ngeblank dikit. Nah, tapi mungkin belum ke arah situ mungkin ya. Gitu. Tapi nanti kalau belajar mengobati sakit jiwa, kita harus sedikit mirip mereka, gitu. Tapi sedikit saja ya tembusannya. Ada 7 tahap ya. Ada 7 tahap, tapi kita cukup masuk ke tahap 1-2 saja. Gitu. Kalau yang penyakit jiwa itu sudah masuk ke 100% lah. So, kalau yang sakit jiwa itu sudah
sebetulnya nggak 100% sih, 90%. 90%. Nah, kalau kita cukup 2% saja. 10% atau 20% masuk. Nah, makanya setelah mengobati yang terkena sakit jiwa itu terkadang kita juga blank gitu. Itu cara saya tapi cara saya. Tapi yang sakit jiwa 90% itu bisa ngobrol, dialog, nyambung. Gitu. Bedanya di situ. Cuman resiko ke kitanya ngerinya malah naik 30, 40, 50%. Resikonya di situ. Itu resiko gitu. Nanti malah naik terus gitu. Target kita kan maksimal 20% saja, masuk seperti mereka. Nanti mereka nyambung, nah terus kita ambil, kita tarik, gitu. Cara di sini seperti itu. Mungkin ada yang pernah nyaksiin yang datang ke sini diikat, pas pulang nggak diikat, biasa aja, ya. Nah, itu yang menyaksikan itu sebetulnya ya tadi cepat tapi beresikonya besar gitu. Pas datang ke sini diikat itu melawan galak, diikatnya aja sama satu RT kan di Majalengka, diikut satu RT. Akhirnya pas nyampe ke sini langsung dibuka, langsung dipotong rambut, langsung mandi, ya udah pulang ya duduk sendiri apa sendiri. Nah, kenapa kok cepet? Ini ada yang nyaksiin nggak ya waktu itu? Oh, nggak ada. Oh, si Petir yang nyaksiin, si Petir. Mas Petir yang nyaksiin ya, Mas Petir. Nah, itu karena kitanya sistemnya seperti itu, kita masuk dulu ke alam mereka. Masuk dulu 20%. Nah, cuman resikonya kalau kitanya lost control, karena 20% saja kita sudah pusing loh. Di sini sudah berat. Hanya masuk 20% di sini sudah berat. Gitu, sudah berat, sudah ngambang ini. Mungkin kayak apa ya? Kayak orang kurang darah atau gimana ya? Seperti kurang darah dan tidak tidur 2 hari, mungkin 2 malam. Rasanya gimana tuh jalan? Melayang. Agak nggak enak ya, jalan aja nggak enak ya, nggak tidur 2 hari 2 malam, ditambah kita kurang darah, pasti jalan tuh nggak enak. Nah, rasanya mirip seperti itu rasanya. Keadaan tubuh kita normal tapi rasanya seperti itu miripnya. Nah, kalau sudah masuk ke sana ya udah, kalau sudah 40% aja kita sudah senyum sendiri, gitu. 30% aja sudah senyum sendiri nanti. Ke situ kalau penyakit jiwa ya. Nah, makanya kalau mau fokus pengobatan ke sakit jiwa, nah dari sekarang harus meneliti ya, belajar senyum. Jangan loh. Ya. Tapi di Cijantung harus Pak, ke arah situ Pak. Karena kan bagian Bapak juga cocok. Di Cijantung harus. Sepertinya bisa Pak, harus. Kan lahan juga besar. Bisa dibuatkan itu. Ayo bertanya lagi, kalau enggak kita langsung ke kesepuhan. Gelombang lainnya yang mau buru-buru langsung silahkan, nggak apa-apa ya. Tuh, takut kesiangan atau mau ada keperluan. Ada lagi yang nanya dulu nggak? Silahkan. Nggak ada. Cukup. Kita sudahi dulu. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada salah penyampaian, mohon maaf. Mungkin tidak tersampaikan dengan sempurna. Mungkin juga saya menjawabnya tidak tepat ya. Itu nanti bisa ditanya lagi lebih spesifikasi gitu. Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi agak dalam yang pertama gitu. Bapak ini kalau nanya dalam terus, soalnya harusnya nanti di Kasepuhan ngumpul aja ya gitu. Itu aja, mohon dimaafkan. Semoga selalu ada taufik dan hidayah untuk kita semua, amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.